Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Gustar. Saya adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003, Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan prodi Pendidikan Sosiologi. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring atau tatap muka di madrasah saya, Madrasah Aliyah Negeri Seram Bagian Timur. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya akan melaksanakan praktik di kelas 11 IPS dengan materi permasalahan sosial dalam masyarakat dengan subtema yaitu berbagai jenis permasalahan di ranah publik. Mohon untuk masukan dan sarannya. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tidak semangat, Allah. Mantap, jadi semangatnya masih terjaga ya. Jadi pagi-pagi itu kita harus semangat. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, langkah bagusnya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Onyong pimpin doanya. Perhatian jawab. Teman-teman dan guru sebelum kita mengawali aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nanda semuanya, sebelum kita mulai saya absen dulu. Nanti saya sebutkan namanya, angkat tangan ya. Dewi ada? Ada ya. Yulianti ada? Agista Patiha. Oh, sakit ya. Ikar Jihad Eli. Ada yang namanya belum dipanggil? Oke. Sudah ya. Jadi dua orang yang tidak hadir ya hari ini. Oke. Seperti biasa, sebagai mahasiswa kita patutnya bersyukur ya, karena sudah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ya. Nikmat kesehatan seperti apa? Alhamdulillah sampai sekarang masih dalam keadaan sehat ya, masih bisa diberikan nikmat untuk bernafas ya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sehingga kita bisa berkumpul. Di nikmat kesempatan seperti apa? Kesempatan Anda bisa sekolah di Mandua Seram Bagian Timur itu Anda harus syukuri, karena ada dari beberapa teman Anda yang tidak sama nasibnya dengan Anda. Ini Bapak perhatikan, alhamdulillah kelasnya sudah rapi. Coba yang laki-laki coba berdiri dulu. Nah, yang merasa bajunya di luar, yang laki-laki coba masukkan dulu ya. Untuk piket kelasnya tadi ada piket? Ada, tapi coba perhatikan sampahnya masih ada. Coba diambil dulu sampahnya di bawah sana, belakang itu Wahyuni Rumodar. Ya, itu ada tong sampah, silakan buang di tong sampah. Sampah-sampah yang di bawah meja-mejanya. Oke, Anda sekalian, jadi minggu lalu kita belajar tentang masalah sosial. Masalah sosial itu adalah adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan dalam masyarakat, sehingga ketidaksesuaian itu akan menjadi beberapa masalah di dalam masyarakat. Jadi masalah itu yang akan kita gali pada hari ini. Oke, Anda sekalian, yang punya HP silakan dibuka HP-nya. Bapak sudah sematkan sebuah link pretest ya. Oke, sudah? Sudah ya. Oke, silakan Yuli baca pertanyaan nomor 1 dan 2. Menurut Ananda, perilaku begal termasuk
dalam masalah sosial jenis kriminalitas. Oke, begal termasuk dalam masalah sosial kriminalitas. Kira-kira selain itu apa lagi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat? Kemiskinan. Ada kemiskinan, ya. Terus apa lagi? Kira-kira? Ketidakadilan. Oke, apa lagi? Kesenjangan. Apa lagi? Jadi yang Anda sebutkan 3 itu sudah benar. Nanti akan kita gali masalah-masalah sosial yang lainnya. Tujuan, ya, tujuan, langkah-langkah, penilaian itu yang akan kita bahas dulu. Oke, yang pertama, KD kita itu KD 3.2 menganalisis permasalahan sosial. Dan itu terus silakan dibaca tujuan dari pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran problem based learning, metode diskusi dan tanya jawab berbantuan media fokus Kai dan Canva, peserta didik diharapkan mampu: 1. Peserta didik mampu menganalisis 4 jenis permasalahan sosial di ranah publik dengan baik dan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis definisi kemiskinan sebagai masalah sosial menurut Girin dan Girin dengan baik dan benar. Jadi itu ya, ada 4 tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi dengan model pembelajaran PBL, lalu menggunakan media fokus K dan Canva. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan Canva. Jadi yang pertama tujuan pelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis definisi kemiskinan sebagai masalah sosial menurut ahli. Ahlinya siapa? Ada Gilin. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis 5 faktor penyebab kriminalitas. Lalu yang terakhir nanti Anda presentasikan. Jadi temuan-temuan yang Anda dapat itu nanti Anda presentasikan bersama kelompok. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu terkait dengan langkah kegiatan peserta didik. Jadi yang pertama, nanti setelah Anda dibagi menjadi beberapa kelompok, Anda akan disuruh mengamati sumber dari LKPD. Nanti Bapak akan share LKPD-nya, ada yang online dan ada yang offline. Nanti disesuaikan saja. Lalu di dalam LKPD itu ada materi AnyFlip, link AnyFlip yang Bapak sematkan. Lalu selanjutnya ada jurnal dan sumber lainnya. Ada jurnal, nanti di dalam LKPD itu juga ada dalam video. Jadi boleh Anda tonton videonya, lalu nanti sumbernya dalam AnyFlip itu bisa Anda baca. Lalu ada jurnal yang Bapak sematkan juga bisa dibaca untuk bahan mencari data-data yang Anda perlukan nanti. Paham ya yang pertama ya? Lalu selanjutnya setelah Anda baca, lalu yang kedua Anda baca petunjuk dan pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti setelah lembaran pertama, ini bisa Anda lihat, ini lembaran pertama. Lembaran kedua itu nanti ada pertanyaan dan petunjuk dari langkah-langkah LKPD-nya. Lalu yang selanjutnya baru Anda isi LKPD-nya melalui aplikasi Canva. Setelah Anda isi, nanti Anda kirim ke akun saya ya di Canva, lalu Anda presentasikan. Pembelajaran itu tentunya ada penilaian. Jadi kita punya penilaian 2. Yang pertama penilaian kelompok. Jadi ketika Anda presentasi nanti akan dinilai. Mulai dari proses yang pertama, Anda presentasi, bagaimana Anda bertanggung jawab ya, bagaimana Anda berdiskusi, terus bahasa, dan nanti akan saya tampilkan sebuah video. Jadi silakan Anda amati nanti yang ada di dalam video tersebut. Oke, jadi sebuah video nanti Anda tonton, lalu Anda berikan pertanyaan sebanyak mungkin, lalu boleh Anda tanggapi dalam video tersebut. Apa yang Anda lihat dalam video tersebut? Sampah yang tertimbun itu sangat mempengaruhi sumber daya air. Ada yang bilang sampah. Oke, yang lain apa? Kalau dilihat dari kacamata sosialnya apa kira-kira yang dilihat? Kemiskinan. Ya. Ada yang tahu kira-kira itu di mana? Ada yang sangka nggak kira-kira itu di Jakarta? Enggak kan? Kenapa tidak? Karena dalam mindset Anda itu pasti kota Jakarta itu bangunnya bagus-bagus ya. Terus tidak mungkin ada tempat-tempat seperti itu. Tapi nyatanya, faktanya dalam lingkungan masyarakat itu ada. Itu daerahnya di daerah Jakarta. Ya, videonya saya ambil memang itu potret dari sudut Jakarta. Jadi di samping adanya gedung-gedung tinggi ya, itu banyaknya rumah-rumah yang
kurang layak kita lihat. Padahal dalam mindset kita Jakarta itu kotanya pasti rumahnya bagus-bagus kan, kota di situ terciptanya masih adanya tercipta kemiskinan, ya. Terus selain itu kira-kira apa yang terjadi? Adanya kesenjangan. Terus apa lagi kira-kira yang terjadi? Ketidakadilan. Jadi itu yang Anda akan lihat nanti. Di samping itu juga akan terjadinya kriminalitas. Lalu selanjutnya Bapak akan bagi Anda menjadi 4 kelompok. Bapak akan bacakan namanya. Nanti yang kelompok kemiskinan duduk di sini, ya. Kriminalitas di sini, kesenjangan di sini, ketidakadilan di sini. Kemiskinan Reva Alianti mana? Ada? Ada ya. Terus Saida Sumalo. Ista Patiha. Sakit ya. Julfikar Jihad Eli. Ada? Suryani Rumbati. Oke, silakan duduknya diatur tempat duduk lingkar ya. Oke, terus kelompok kriminalitas itu ada Ami Wardani Toteru. Ada? Oke, jadi silakan perhatikan HP-nya. Bapak sudah kirim sebuah link di grup. Itu link LKPD. Jadi di samping link LKPD online juga ada LKPD offline yang akan Bapak bagikan. Nanti cara kerjanya silakan Anda gunakan 2 HP, satu untuk pengisian link yang sudah Bapak kirim, link Canva, itu nanti Anda kerjakan. Oke, sudah masuk ya? Sudah? Itu yang pertama kelompok kemiskinan. Itu ada linknya sudah Bapak kirim. Kemiskinan kan? Oke. Nanti kalau seandainya gangguan sinyal pakai ini. Oke, silakan dibuka linknya, lalu perhatikan pertanyaan dan videonya. Nanti sesuaikan pertanyaannya, lalu untuk datanya boleh Anda cari di jurnal, di Anyflip, ya. Terus ada di situ video juga. Silakan data tersebut dimasukkan. Ya, ini saya harapkan Anda bekerja sama. Silakan kerjakan. Fokusnya di sini saja Yuli. Pengisiannya ya. Nah. Ya. Bagaimana Dewi? Ya. Lalu atau mau tanya ini kan pertanyaannya 4 bentuk dari ketidakadilan, deskripsi dan contohnya. Kan ada terbagi dari 4 itu. Atau cuma tulis judulnya, akan pengertian lah. Penjelasan sertatif atau apa? Harus tahu dulu toh. Nah, penjelasannya apa, lalu nanti contohnya bagaimana. Kalau bisa contohnya itu di lingkungan kita, di masyarakat Bula misalnya, atau kalau saya susah, boleh Anda cari referensi di luar. Tapi yang pertama kali diharapkan itu di masyarakat Bula dulu. Seperti apa contoh dari stereotip ya, dominasi dan lain-lain. Oke? Ya. Suani bagaimana? Aman? Ada kendala kira-kira? Ya. Ini jangan lupa nama kelompoknya di atas ya. Di sini. Ya, nama kelompoknya jangan lupa. Lalu yang ini videonya jangan lupa. Lalu ini jawabannya. Si Reva bagaimana? Ada kendala? Coba saya cek dulu ya. Si Reva presentasikan, pahami ya. Bentuk dari simpanan keluarga sejahtera itu seperti apa contohnya. Terus program Indonesia Pintar itu seperti apa dalam masyarakat. Boleh Anda cari referensinya di Google boleh ya. Oke, silakan. Kenapa Yuli? Pengertian kesenjangan sosial ekonominya gimana? Pengertian dari kesenjangan, ya satukan saja. Kesenjangan sosial ekonomi atau kesenjangan sosial. Ini enggak, ini kan pengertian saja. Nah, baru di bawah itu deskripsi, terus bentuk faktor-faktor penyebabnya apa saja. Nah, kalau contohnya nanti mungkin Yuli boleh ambil contohnya satu saja, lalu sampaikan ke teman-temannya. Oke? Presentasi tentang kesenjangan di sini saya akan Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan yang sudah selesai boleh dikirim. Ini sudah? Oh ya, coba saya cek dulu ya.
Oke, jadi perhatikan kalau sudah terkirim itu langsung tampil di akun Canva-nya saya. Coba perhatikan ke depan. Jadi yang belum kirim itu boleh dikirim sekarang ya. Ini Lilis Wajo, Ami Wardani, Taslim, sama Sani Purnamali. Terus jawabannya sudah ya. Pengertian kriminalitas, jawabannya, faktor penyebabnya, terus teori tindakan kriminal. Yang lainnya sudah ada yang kirim? Kelompok berapa? Kesenjangan. Yanti sudah ya. Yulianti, terus Febrianti Sairin, Onyong Ahmad, Nurifa sudah. Jawabannya pengertian kesenjangan. Terus bagi yang sudah selesai itu silakan Anda diskusikan nanti kira-kira siapa yang mau presentasi. Silakan. Oke. Siap nggak siap? Harus sih? Harus siap karena waktu yang kita sudah habis waktunya. Waktu yang ditentukan hanya 25 menit. Jadi kita sudah diskusi selama 25 menit. Jadi sebelum kita tampil, Bapak akan membuatkan sebuah permainan supaya kita semangat. Oke, silakan semua berdiri. Satu saja di tengah. Oke, jadi nama permainnya lakukan yang saya perintahkan. Pertama, kalau saya bilang kepala, pegang kepala. Kalau saya pegang pundak, pegang pundak. Pegang pinggang, pegang pinggang. Oke, kita tes. Penanya taruh di tengah dulu, ya. Penanya di tengah. Penanya satu saja, direbutkan oleh 4 orang. Oke, semua tangan di atas. Kepala, bahu, pinggang, kepala, bahu, pinggang, lutut, tangan ke atas, berdiri, tangan di atas, pena. Pinggang, kepala, lutut, tangan di atas, berdiri, pena. Oke, jadi kita ganti pena dengan coklat. Siap. Kaki, atas, pinggang, bahu, kepala, hidung, pantat, kepala, atas, berdiri, coklat tos. Kepala di atas, tangan di atas. Oke, sudah? Tangan di atas, pegang pinggang, telinga, hidung, telinga, kepala, pundak, pinggang, lutut, atas, lutut, coklat tos. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira kelompok siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa? Coba angkat tangan tanpa saya tunjuk. Saya, Pak. Oke, silakan Yuli. Tepuk tangan untuk Yuli. Ya. Oke, jadi perhatikan selama presentasi nanti kalau ada yang mau ditanyakan ke temannya, boleh Anda tanyakan 2 pertanyaan tercepat ya. Jadi bagi yang bertanya nanti juga ada nilainya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk maju ke depan ini menyampaikan materi kami tentang kelompok kesenjangan. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan mereka. Oke, saya terima kasih kepada moderator kami selesai waktu dan juga kepada Pak Guru untuk menyampaikan materi kami yaitu tentang kesenjangan sosial dan kelompok kami yaitu kelompok kesenjangan. Oke, mantap. Di sini kami diminta untuk mencari 4 pertanyaan, yaitu yang pertama diminta untuk mencari pengertian kesenjangan sosial, yang kedua diminta dicarikan 2 bentuk kesenjangan sosial, dan yang ketiga faktor penyebab kesenjangan sosial, dan yang keempat adalah upaya mengatasi kemiskinan dengan individu
institusi dan pemerintah. Di sini kita masuk ke pertama yaitu pengertian kesenjangan sosial. Di sini kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan pembangunannya di pedesaan tidak merata seperti yang dikatakan. Mungkin pedesaan itu mereka memang merancang untuk membangun, tetapi kesenjangan itu tidak merata, cuma hanya sebagian saja tapi tidak selesai. Dan yang satu, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sebagai manusia ini kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan kita dan kita mensyukuri apa yang kita miliki. Dan kita harus hidup secara sederhana, tidak boleh secara berlebihan atau itu bisa menyebabkan seseorang memiliki sifat sombong. Sudah masuk zaman teknologi. Jadi di mana setiap kita ini sebagai mahasiswa atau pelajar ini pasti harus menguasai tentang ilmu teknologi yang dimana pasti setiap sekolah ini kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi setiap sekolah pasti ada yang menemukan HP atau mereka menemukan tugas pasti sudah melakukan secara online tanpa melakukan secara offline. Jadi kita sebagai siswa harus meningkatkan pendidikan tentang pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menghargai. Itu saja materi yang kami dapat sampaikan tentang kesenjangan sosial. Saya alihkan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi kami yang telah disampaikan oleh pemateri. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang bertanya. Tentang kesenjangan sosial di masa masyarakat. Dewi, silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keadilan ingin memberikan pertanyaan, yaitu yang tadi dijelaskan bahwa kalau kesenjangan itu dilihat dari salah satu contohnya yang dilihat itu kan berpakaian rapi harus dipandang, sedangkan berpakaian biasa saja tidak dipandang. Pertanyaan saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, kalau tidak ditampung dulu pertanyaannya, nanti di akhir presentasi semuanya nanti kita jawab. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi saya tanggapi dulu terkait dengan kesenjangan sosial ekonomi. Jadi penjabaran dari Yuli dari awal sampai terakhir, tapi itu sebenarnya belum terakhir. Dan mungkin si Yuli ada kelupaan. Coba scroll ke bawahnya. Jadi upaya mengatasi kesenjangan itu boleh dari individu atau kelompok dan juga pemerintah. Itu saya tunggu tadi kok nggak di scroll ke bawah, tapi nggak apa-apa. Jadi kita lihat. Jadi yang terakhir coba disampaikan lagi, Yuli. Upaya mengatasi kesenjangan sosial tadi ada dua, yaitu individu dan kelompok dan pemerintah. Maaf tadi saya lupa tentang materi upaya tentang di pemerintahan. Pemerintahan itu ada terdiri dari tiga, yaitu pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti subsidi bahan bakar, gas atau LPG seberat 3 kg, pembagian kartu jaminan kesehatan nasional. Dan yang kedua, menggalakkan program usaha mikro kecil mereka atau UMKM melalui modal bergulir tanpa agunan. Dan yang ketiga, pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan entrepreneurship di kalangan masyarakat. Oke, jadi sudah ya. Oke, jadi nanti si Yuli nanti coba diperbaiki lagi. Yang nomor 2 itu bukan aguhan, tapi agunan. Ya, nanti diperbaiki lagi nggak apa-apa. Setelah ini, sebelum saya nilai nanti diperbaiki lagi hasil temuannya. Ada kosakata yang salah seperti aguhan itu sebenarnya agunan. Karena kalau seandainya ada tulisan yang salah berarti juga salah makna. Oke, silakan ditutup. Baiklah, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebih kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Selanjutnya kelompok siapa yang mau tampil? Ya, silakan. Si Lilis Wajo dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kriminalitas. Kami ingin mempresentasikan materi kami. Sebelumnya saya sudah terima kasih kepada Pak Guru yang telah memberikan waktu kepada kami dan juga teman-teman yang saya banggakan. Saya terima kasih kepada moderator dan pemateri untuk memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang kriminalitas. Untuk itu tidak perlu buang waktu, kita masuk saja ke pengertian kriminalitas. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana
Contohnya kayak korupsi, pencuri, itu salah satu contohnya. Edwin H. Sutherland ya. Jadi menggambarkan bahwa kegiatan kriminal sebagai hasil dari sosialisasi. Jadi ketika seseorang ya yang awalnya baik berteman dengan teman-teman yang tidak baik, maka akan tertular nilai-nilai yang tidak baik. Jadi itu masuk dari teori dari Edwin H. Sutherland itu. Lalu tadi ada dua cara penyelesaian kriminalitas. Yang pertama ada cara preventif, terus yang kedua represif. Oke, ada yang tanyakan? Oke, silakan. Si Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketidakadilan ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya kriminalitas dan apa sanksi jika seseorang melakukan kriminalitas? Di sini yang saya tanyakan yaitu apa saja upaya-upaya yang dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Oke, itu saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, selanjutnya kelompok Dewi. Oke, silakan kelompok Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pemateri dan teman-teman yang telah memberikan kami waktu untuk memanfaatkan materi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok ketidakadilan ingin memanfaatkan hasil diskusi kami, yaitu tentang ketidakadilan. Tidak perlu berpanjang waktu, saya memberikan waktu kepada pemateri kami untuk memaparkan materi kami. Oke, terima kasih kepada moderator dan kaum guru yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kami mengenai ketidakadilan. Yang pertama-tama kita perlu mengetahui dahulu pengertian ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan tindakan sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak profesional. Contohnya, dari perkotaan datang ke pedesaan untuk membangun sebuah perusahaan. Namun di situ dari perkotaan tersebut tidak mengangkat orang-orang atau warga dari pedesaan untuk menjadi pekerjanya. Mereka mengangkat dari orang-orang dari perkotaan. Jadi di situ timbulnya ketidakadilan. Selanjutnya, 4 bentuk dari ketidakadilan, deskripsi dan contohnya. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Di sini stereotip dapat bersifat positif dan pengembangan materi saya kembalikan kepada moderator. Itulah sedikit pemaparan materi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 bentuk ketidakadilan. Yang pertama ada stereotip. Terus yang kedua ada marginalisasi. Terus yang ketiga ada subordinasi. Terus yang terakhir ada dominasi. Ya. Jadi kalau terkait dengan stereotip itu adalah pandang terhadap orang-orang pulau itu mas-malasan, orang-orang timur itu suka marah misalnya, suka jahat. Itu label-label yang negatif. Kalau yang positif, misalnya bagi bangsa luar menganggap orang Indonesia itu adalah orang yang paling ramah. Ya. Contohkan oleh Dewi, saya sangat bagus sekali contohnya, yaitu terkait sebuah perusahaan. Nah, ini sering kita temui, misalnya di daerah Weda, Maluku Utara, gitu kan. Di situ kita lihat bahwasanya pekerja-pekerja yang tinggi posisinya itu tidak ada yang masyarakat pribumi. Contohnya diambil dari Cina, ya, ada yang dari orang Jawa, Jakarta, dari Sumatera. Sementara masyarakat pribumi kerjanya di bawah-bawah, jadi buruh-buruh di bawah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk ketidakadilan seperti itu. Oke, silakan ditutup. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Dewi. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok Reva dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh dan teman-teman, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Kami dari kelompok kemiskinan ingin menjelaskan tentang materi kemiskinan. Tak usah saya berbanyak lagi dan saya memberikan kesempatan untuk para pemateri untuk menjelaskan materi. Para pemateri silakan. Terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada Pak Guru karena telah memberikan kami waktu untuk menjelaskan materi kami tentang seperti yang pertama masuk ke soal pertama yaitu pengertian kemiskinan menurut Gili. Menurut Gili, kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Dari situ dapat kita ketahui bahwa kemiskinan itu adalah skala hidup yang sangat rendah, bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok pun tidak dapat. Seseorang kalau dikatakan miskin itu adalah orang yang mempunyai pendapatan di bawah 1 US dollar. Tahu berapa kalau dirupiahkan berapa? Berapa? Kalau dulu 14.000, sekarang naik jadi 15.000. Jadi seseorang dikatakan miskin itu ketika mereka mempunyai pendapatan itu perharinya di bawah 1 US dollar. Itu masuk dalam budaya miskin atau kemiskinan kultural. Jadi yang menyebabkan mereka miskin itu karena kebudayaannya, sifat malasnya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang memang hidupnya dapat makan saja sudah cukup, lalu dia tidak bekerja. Nah, jadi bisa kita perhatikan sekeliling kita, pasti ada seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang materi kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan yang bertanya tadi. Siapa saja yang bertanya tadi? Oke, Dewi sama Yuli dan Siti Hartina ya. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok ketidakadilan. Di sini yang tadi mereka tanyakan yaitu mengapa seseorang yang berusia itu dari mereka dipandang dari khusus dibandingkan mereka yang berprofesi saja. Di sini kita ketahui dulu yaitu pengertian kesenjangan sosial yang tadi saya paparkan, yaitu kesenjangan sosial adalah keadaan tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama perbedaan berisiko. Paham. Oke, tepuk tangan untuk si Yuli. Ya, Dari Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kesenjangan sosial, yaitu upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk tidak terjadi kriminalitas, yaitu satu, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Saya terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Lili. Hari ini kita sudah belajar terkait dengan berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Ada 4 ya. Yang pertama ada kemiskinan ya. Kalau ada kriminalitas, terus yang ketiga kesenjangan, terus yang keempat ketidakadilan. Yang pertama itu kemiskinan dulu. Tadi sudah bicara terkait kemiskinan. Ada 2 bentuk dari kemiskinan. Ada kemiskinan absolut dan relatif. Dan dalam faktor penyebab kemiskinan itu ada beberapa hal. Salah satunya ada sikap malas. Ini berkaitan dengan budaya atau kemiskinan budaya. Jadi kita temui, kita jalan-jalan ke daerah-daerah beberapa tempat, pasti ada itu masyarakatnya budaya malasnya sangat tinggi sekali. Ketika mereka sudah bekerja 1 hari mendapatkan hasil yang tinggi, besoknya mereka tidak bekerja lagi. Habiskan dulu uangnya, baru mereka besoknya balik bekerja lagi. Itu baiknya. Yang kedua ada kriminalitas. Dalam kriminalitas itu ada 2 cara dalam menanganinya atau upayanya. Yang pertama ada preventif, yang kedua represif. Polisi-polisi datang ke sekolah melakukan penyuluhan ya terkait narkoba, terkait kenakalan remaja. Itu adalah salah satu cara preventif dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu ada cara represif. Kalau represif itu seperti apa? Itu misalnya penangkapan begal atau kasus pencurian, lalu mereka dipenjarakan, langsung ditembak kakinya. Di kota-kota besar bagaimana? Kita lihat
gedung-gedung menjulang tinggi ya. Di situ ada gedung-gedung menjulang tinggi. Lalu di bawahnya bagaimana? Di belakang gedung itu ada masyarakat miskin di bawahnya. Yang di situ pola pemukimannya sangat kumuh sekali, airnya sangat kotor sekali. Padahal di situ di depannya ada rumah besar, ada gedung-gedung besar, tetapi masyarakatnya tidak peduli. Ya, yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. Itu adalah bentuk dari kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada ketidakadilan, seperti yang dicontohkan oleh Dewi tadi. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada di Maluku, tetapi isinya orang Jawa semua, orang Sumatera semua isinya, atau orang luar negeri semua. Nanti sebelum Anda fixkan LKPD-nya, nanti disempurnakan lagi. Kayak si Yuli tadi ada kesalahan penulisan, itu perbaiki lagi LKPD-nya. Oke, jadi sebelum kita tutup, jadi silakan Anda buka HP-nya. Bapak akan kirim sebuah link post test ya. Oke, Bapak sudah kirimkan link di situ untuk penilaian individu. Silakan dibuka HP-nya lalu diisi. Pertanyaannya hanya 5 saja. Jadi waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi banyak nama. Kita punya sendiri. Tadi ada beberapa siswa yang bertanya. Yang bertanya tadi siapa? Si Yuli, Dewi, terus Rani. Yang menjawab tadi siapa? Ini ya, Sani, terus Lilis Wajo, dan satu lagi Yuli lagi. Oke, jadi meminta siapa kira-kira yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik ini memiliki ikatan atau keterhubungan. Yang pertama, kemiskinan. Jika seseorang mengalami kemiskinan atau ketidakcukupan, tentu akan adanya kriminalitas jika seseorang tersebut kurangnya pendidikan dan pola pikir yang positif. Untuk itu, tentu saja adanya kesenjangan sosial di dalamnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Dewi ya. Oke. Kira-kira siapa yang mau refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan si Yuli ya. Oke, refleksi dari hari kita pada pembelajaran hari ini, yaitu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Di sini kelebihannya itu yang dimana kita di sini belajar tentang membuat KPD online, yang dimana pasti di sini beberapa siswa belum tahu menggunakan Canva. Jadi positifnya itu yang dimana beberapa siswa itu mereka bisa membuat Canva dengan membuat KPD dengan menggunakan Canva. Jadi mereka bisa mengetahui penggunaan teknologi, dan yang kita ini cukup bagus dibandingkan yang kemarin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Yuli ya. Yang memberikan refleksi dan kesimpulan ya. Oke. Jadi perhatikan, untuk minggu depan itu pembelajaran kita itu terkait dengan dampak dari masalah sosial. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan permasalahan sosial itu apa, pengertiannya. Lalu hari ini berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, ada kemiskinan ya, kriminalitas, ketidakadilan, dan kesenjangan ya. Lalu minggu depan kita akan bahas terkait dengan dampak dari permasalahan sosial. Boleh Anda baca-baca di rumah. Meminta tepuk semangat yang paling gemuruh dari kita semua. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan, dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan. Silakan Onyong pimpin doanya sebelum kita tutup. Berdiam. Teman-teman, berumur sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.